Dikisahkan, dikala Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah Umar, "Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa memberikan jawaban, berarti agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." "Baik, wahai Khalifah Umar, jelaskan kepada kami tentang induk kunci atau gembok mengancing langit." "Apakah itu?" tanya pendeta-pendeta itu. "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya." "Apakah itu?" "Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan pula jin." "Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya." "Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat mereka sedang berkicau, lalu apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Dan apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Bagi Umar, jika yang menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Melihat reaksi Umar yang terlihat tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-loncat kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu ada di situ segera bangkit dan berkata kepada para pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan." Maka Salman cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Ali yang bingung lalu bertanya, "Wahai Salman, ada apa memangnya?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk, lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian harus memeluk agama kami dan beriman." "Iya, baik," jawab para pendeta Yahudi. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, "Apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit?" "Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki ataupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal Anda tidak dapat naik sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para pendeta Yahudi bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Karena kunci itu ialah kesaksian atas syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka sambil berkata, "Orang itu benar juga." Mereka bertanya lebih lanjut, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." Kuburan itu ialah ikan yang menelan Nabi Yunus bin Matta. "Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudra," jawab Ali bin Abi Thalib. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi, "Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin." Ali bin Abi Thalib menjawab, "Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Daud alaihi salam." Semut itu berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar."
Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi tetapi tidak satupun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab 5 makhluk itu, ialah pertama, Adam, kedua, Hawa, ketiga, unta Nabi Saleh, keempat, domba Nabi Ibrahim, kelima, tongkat Nabi Musa, yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, sahut Ali lembut. Hai Sayyidina Ali, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni surga. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lututnya ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkannya ke pinggang, lalu ia berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi di sebuah kota bernama Apesus atau disebut juga dengan nama Tarsus, tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Apesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Penduduk negeri itu dulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia yang bernama Dikianius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana baru. Sampai di situ pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri terus bertanya, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk dari istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya. Ali bin Abi Thalib menerangkan, hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah terbuat dari batu marmer, panjangnya 1 farsa dan lebarnya pun 1 farsa. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah semuanya juga terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah, demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi itu. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 8 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 8 buah kursi terbuat dari emas untuk duduk para pepapatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku terbuat dari apa mahkota raja itu. Dengan lugas Ali menjawab, hai saudara Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang, semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau, semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah, masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri.
Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi lalu berkata, "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Ali langsung menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mihaslimina. Adapun 3 orang pembantunya yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Setiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana yang dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa, masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang diantaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorang lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya, dan setelah itu ia mengibarkan sayap serta bulunya sampai sari-sari bunga itu habis dibersihkan ke semua tempat di sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula lalu hinggap di atas piala yang berisi uang murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya sampai ruang yang murni yang ada di dalam piala itu habis dipercikan ke tempat di sekitarnya. Membawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaannya selama 30 tahun. Selama itu, ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zalim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap kerajaan. Raja sedemikian sedih dan bingungnya, raja itu sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepalanya. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasananya. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan seorang cerdas yang bernama Tamlika memperhatikan keadaan sang raja sambil berpikir keras. Ia berpikir lalu berkata di dalam hati, kalau Dicanius itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil, ataupun buang air besar. Tapi Dicanius melakukan semua itu. Di lain waktu, 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari tiba lagi giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya mereka. Berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Tamlika menjawab, "Hai teman-teman, hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum. Bahkan juga tidak ingin tidur." Teman-temannya bertanya, "Apakah yang memberitahukan hatimu?" Tamlika menjawab sambil bercerita, dia bilang, "Sudah lama aku memikirkan soal langit, aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikir juga bumi ini, siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri, siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat dan sudah tentu bukan Dicanius." Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapan 2 kaki Tamlika dan menciumi sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti apa yang ada di dalam hatimu?"
Oleh karena itu baiklah, engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua. Tamlika berkata, saudara-saudara baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu. Pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi. Kami setuju dengan pendapatmu, saud teman-temannya. Tamlika lalu berdiri terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju lalu berangkat berkendara kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, saudara-saudara kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka turun dari kudanya masing-masing lalu berjalan kaki sejauh 7 fasa sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu, mereka bertanya, hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu? Penggembala menjawab, aku mempunyai semua yang kalian inginkan, tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri, coba beritahukan kepadaku, bagaimana cerita perjalanan kalian itu? Mereka menjawab, susahnya orang ini, kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta, apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Si penggembala menjawab, iya ku jamin itu. Dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil mencium kaki mereka dia berkata, dalam hatiku, sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dulu di sini, aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya, nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian. Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh seekor anjing miliknya. Belum selesai Ali bercerita, pendeta Yahudi itu memotong pembicaraan dengan berkata, wahai Ali, jika engkau benar-benar tahu coba sebutkan apa warna anjing itu dan siapakah nama anjing itu? Ali menjawab, wahai saudara-saudara Yahudi, anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitemir. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita. Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya lalu duduk di atas 2 kaki belakang menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah. Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, apakah nama gunung itu? Dan apakah nama gua itu? Ali kemudian menjelaskan, gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu adalah Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Atau disebut juga dengan nama Heran. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya secara, tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balikkan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika waktu Raja Digianius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri kerajaan. Raja lalu mengutus pasukan yang sangat besar bersama 80.000 pasukan berkuda.
Ia cepat-cepat berangkat menyusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri tersebut. Ia naik ke atas bukit kemudian mendekati gua. Dia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Dia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, "Kalau aku hendak mengukur mereka tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggilan tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis. Setelah selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar. Mereka merasa seakan-akan baru tidur hanya sebentar saja. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan. Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku, dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan dia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahuinya, setibanya di dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah." Berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata dalam hatinya, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang yang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," jawab penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. Tamlika berkata, "Kalau yang kau katakan itu benar, bagiku ini sungguh aneh. Sekali ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan karena uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru." Ali mengatakan uang yang dibawa oleh Tamlika dibanding dengan uang yang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru. Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." Tamlika menjawab, "Aku tidak menemukan harta karun. Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham, atau kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dionysus." Penjual roti itu marah lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" Tak lama kemudian, Tamlika lalu ditangkap kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika bagaimana cerita tentang orang ini dia menemukan harta karun. Jawab orang-orang yang membawanya. Raja bertanya kepada Tamlika, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihi salam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Iya benar," jawab lirih.
"Duhai Tamlika, adakah orang yang kau kenal?" Tanya raja lagi. "Iya ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa namanya." Perintah raja menyebutkan nama-nama, kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, "Semua itu bukan nama-nama orang yang hidup di zaman kita sekarang, tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" Tamlika menjawab, "Iya tuanku, utusan seseorang untuk ikut denganku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang untuk mengikuti Tamlika pergi. Oleh Tamlika mereka diajak menuju sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana berkata kepada orang yang mengantarkannya, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seseorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata, karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang mengikuti Tamlika menjawab, "Anak muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah memandang kepada Tamlika sambil mengamati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" Tamlika menjawab, "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu berkata lagi, "Coba ulangi lagi namanya." Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap, "Ini adalah datuku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Digianius, Raja Durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihi salam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Sang raja mengangkat Tamlika ke atas pundaknya, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Tamlika pun memberitahu kepada mereka bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Apesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya, satu beragama Islam, satunya beragama Nasrani. Masing-masing pergi membawa Tamlika menuju ke sebuah gua. Demikian Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamlika semuanya berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincing senjata, mereka pasti menduga Digianius yang datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu." Mereka semua berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamlika dipeluk kuat-kuat. Teman-temannya berkata pada Tamlika, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Digianius." Tamlika menjawab, "Ada urusan apa dengan Digianius? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kita tinggal di sini?" Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja." "Tidak," sangkal Tamlika, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun, Digianius sudah lama meninggal dunia. Generasi demikian generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Lalu teman-teman Tamlika berkata, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat?" Tamlika bertanya, "Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga." Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. 2 orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tidak berhasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu 2 orang bangsawan tadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.
Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku, akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu. Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku, akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu. Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Sampai di situ, Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua, kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, itulah hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka? Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, ya Abul Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walaupun satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi. Sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-10. Wallahu a'lam. Semoga yang komen dan like, Iza doakan semoga Allah permudahkan segala urusannya. Amin.